ini Nabi Khidir ini ada apa enggak? Tapi pertanyaan yang sangat menarik dan kita setidaknya bisa memahami dari bagaimana pengkisahan di surat Al-Kahfinya itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Dana Mustadhafin, Ramadan umumnya kita ingin mengkaji agama lebih dalam. Waktu yang tepat untuk kita menggali dan mempelajari agama. Nah, seringkali ketika Ramadan kita ingin mengkaji atau mempelajari atau menelaah hal-hal yang tidak terlalu rumit, sulit, apalagi yang membuat dahi kita berkerut. Kita lebih senang hal-hal yang mudah, renyah. Nah, umumnya itu adalah kisah. Kali ini kita akan sama-sama berbicara sekaligus menggali tentang sebuah kisah yang sangat terkenal di dalam Al-Quran tentang Nabi Khidir. Nah, ini buku misteri Nabi Khidir. Kebetulan telah hadir bersama saya Habib Syahdu. Assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah antum sudah menyempatkan waktu hadir di sini. Alhamdulillah. Ya. Ini buku Misteri Al-Kahfi dan Nabi Khidir. Banyak orang yang bertanya, ini Nabi Khidir ini ada apa enggak? Jadi kan sering kita keluar, jangan-jangan kalau ada orang minta-minta atau orang perlu bantuan, jangan ditolak, jangan-jangan itu Nabi Khidir. Nah, gimana nih kisah Nabi Khidir? Apakah masih hidup atau enggak gitu ya? Melihat pendapat para ulama, hampir disepakati bahwasanya beliau masih hidup. Berarti ada ya? Ada. Yang memang Allah beri karunia panjang umur. Bahkan sebagian riwayat menjelaskan bahwasanya beliau yang nanti akan membantu Imam Mahdi saat merajam iblis. Nah, ini mungkin sebelum sampai ke sana, Bib. Kisah Nabi Khidir itu di dalam surat Al-Kahfi. Itu gimana? Kalau dalam surat Al-Kahfi nama Khidirnya memang tidak disebut. Beliau disebut ketika Nabi Musa mencari sang guru, seorang guru di pertemuan dua laut Majma'ul Bahrain, dan di situ disebutkan bahwa beliau fawajada abdan min ibadina, bismillahirrahmanirrahim, fawajada abdan min ibadina atainahu min indina rahmatan wa 'allamnahu min ladunna ilma. Hamba di antara hamba kami yang kami berikan kepada dia rahmah dan kami berikan karuniakan kepada dia ilmu, min ladunna ilma. Jadi tidak sembarang bagaimana seorang nabi agung, bahkan termasuk ulul azmi yang telah membelah laut dan mendatangkan berbagai macam mukjizat sampai meruntuhkan kerajaan zalim Fir'aun. Lalu kemudian dia harus belajar lagi kepada sosok yang tidak dikenal dan menetap di gua. Itu menunjukkan banyak hal. Dan diantaranya bagaimana sosok agung Khidir ini adalah sosok yang mempunyai ilmu bahkan lebih dari anbiya. Karenanya sebagian mufassirin menganggap beliau juga nabi. Nah, perbedaannya kalau beliau masih hidup, insya Allah para ulama mengatakan hidup. Nah, riwayat kan menjelaskan bahwasanya abdan min ibadina, hadis dari Rasul bahwasanya itu adalah Khidir. Ada yang menganggap dia wali min auliyaillah atau juga nabi min anbiyaillah, karena kata-kata ataina min indina rahmatan itu menunjukkan karunia kenabian. Jadi, dan dikatakan umurnya panjang karena dia suatu sosok manusia yang berperan berumur panjang dan sebagai lawannya iblis. Jadi kalau kita tahu malaikat umur panjang semua, dan dari kalangan jin yang mamsuh
karena terkutuk iblis, yang jelas-jelas di Al-Quran dibilang ditangguhkan sampai innaka minal mudharin ila yaumin waqtin ma'lum, sampai suatu hari yang ditentukan, bukan kiamat itu, tapi suatu hari yang ditentukan. Dan dalam hadis dijelaskan itu adalah hari di mana dia akan dirajam, sehingga disebut syaitanur rajim. Dirajamnya, riwayat lain menjelaskan bahwasanya yang merajamnya adalah Khidir, karena dia head to headnya lawannya yang selalu hidup dan sama-sama bekerja secara misterius. Satu adalah yang terus-menerus memimpin, membimbing dan mengerahkan pasukan satanis, kufar, orang-orang yang ingkar kepada Tuhan. Dan yang satu, Khidir, adalah sebagai sosok manusia yang mana rajulul ghaib, sebagai wali dari semua rijalul ghaib, yang mana dia bertanggung jawab untuk menjaga, membimbing komunitas beriman al-mu'minin sepanjang masa tanpa diketahui. Bahkan riwayat lain menjelaskan dia hampir selalu hadir bersama sebagai sosok yang menolong para nabi secara batin. Jadi ini head to head antara hitam dan putih ya? Antara, ya, kalau di warna ya seperti ya, hitam dan putih dibilang, ya. Artinya kan kalau orang bilang ada ilmu hitam, ada ilmu putih. Ya. Nah, kalau memang tadi Bib ya, ini Nabi Khidir itu memang berarti ada. Cuma emang ada yang mengatakan itu nabi, ada yang mengatakan tidak. Oke, kalau sekarang ada yang mengatakan bahwa Khidir itu adalah nabi. Kemudian ada yang bertanya, bukankah Nabi Muhammad itu nabi yang terakhir? Iya, iya. Nah, jikalau beliau adalah memang sosok nabi, maka itu pun juga tidak bermasalah. Dalam hadis dijelaskan bahwasanya ada 2 nabi yang di langit dan 2 nabi yang 4 nabi masih hidup, 2 di langit dan 2 di bumi. Yang di bumi dikatakan Nabi Allah Khidir dan Nabi Allah Ilyas. Itu tidak berarti menyangkal atau kontradiktif dengan yang menjelaskan bahwasanya Rasulullah adalah khatamul anbiya wal mursalin. Jadi tidak kontradiktif. Kenapa? Karena mereka ini sudah hidup dan di masa diutusnya pun jauh di masa sebelum Nabi Muhammad. Dan bahkan di masa Nabi Muhammad banyak sekali riwayat bagaimana perjumpaan beliau ketika didatangi oleh dan dikunjungi oleh Khidir. Ada banyak riwayat seperti itu. Jadi tidak kontradiktif. Ya, beliau Nabi tapi dari sebelum masa Nabi Muhammad, hanya saja dia umurnya hidup, panjang. Umurnya panjang. Ya, nah berarti kita kalau ada yang mengatakan bahwa Khidir itu adalah nabi, memang dia nabi dan diutus sebelum Nabi Muhammad. Nah, kemudian umurnya panjang. Dia yang head to headnya dengan iblis. Iya. Nah, dan sekarang, dia tidak membawa syariat baru. Iya. Hanya melindungi syariat itu. Oke. Nah, sekarang berarti tugasnya Nabi Khidir itu apa sampai sekarang? Jadi kan sekarang nih pastikan setiap nabi itu kan punya tugas. Nah, dia tugasnya, sementara Nabi Muhammad itu kan punya risalah. Apakah dia melanjutkan risalah Muhammadiyah, risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad? Nah, kemudian kembali yang seperti yang antum sampaikan tadi, dia akan membantu Imam Mahdi. Nah, ini gimana, Bib? Jadi tugas utama beliau mungkin setidaknya yang bisa kita pahami dan kita bisa jelaskan, karena para ulama pun banyak yang mengatakan bahwasannya beliau bekerja secara misterius dan hanya Allah yang mengetahui aksi-aksinya. Tapi pertanyaan yang sangat menarik dan kita setidaknya bisa memahami dari bagaimana pengkisahan di surat Al-Kahfinya itu, ketika dalam perjalanan bahkan beliau melakukan aksi-aksi yang membuat Nabi Musa sebegitu terkejut. Pertama, melubangi perahu. Yang kedua, lebih dahsyat lagi, membunuh seorang anak muda. Dan yang ketiga, mengangkat jidar, tembok itu menjaga harta kekayaan anak yatim. Itu tanpa meminta upah, padahal di kota yang pelit dan tidak mau menjamu mereka. Itu sendiri udah aksi yang luar biasa sampai Nabi Musa tidak tertahan. Baru kan beliau jelaskan di akhir kenapa dilakukan 3 aksi itu. Nah, itu juga memberikan pengetahuan dan isyarat kepada kita bahwasannya Khidir ini berperan sebagai tangan Tuhan yang tidak diketahui. Aksi-aksinya hampir
banyaknya orang tidak bisa mengetahui. Nggak bisa dibaca ya. Iya, jadi ketika misalkan apa yang mau dilakukan kepada Allah mau menyelamatkan perahu itu, Khidir melakukan itu. Kami ingin menyelamatkan perahu ini. Walaupun awalnya terkejut karena yang lain tidak tahu kronologinya, dia melakukan itu. Kemudian membunuh anak itu karena anak itu telah berbuat banyak kerusakan, merampok, membunuh banyak orang, dan kronologi itu Nabi Musa tidak tahu. Hanya tahu ketika berjalan, anak muda itu sedang main bola di pantai, dipukul 1 kali, kemudian jatuh menurut riwayat. Nah, yang tidak diketahui Nabi Musa, ini anak adalah kepala geng preman yang kemungkinan besar bekerja sebagai agen Raja Hadad bin Badad yang menyolong dan merampok perahu-perahu dan telah membunuh orang. Nah, jadi di sisi zahirnya itu mungkin kelepas. Nah, dalam kehidupan ini banyak sekali kejadian yang kadang kita tidak tahu siapa di baliknya. Banyak sekali kejadian dan bahkan kejahatan yang di baliknya iblis bermain. Yang kita manusia biasa mungkin kurang memahami. Dan itu di area dimensi mereka, Khidir adalah lawannya. Banyak kejadian yang menyelamatkan kita tidak mengetahui, bahkan hal-hal yang besar. Dan di balik itu ada tangan Allah yang bekerja. Dan Khidir ini berperan sebagai tangan Allah yang mana dia waliul mu'minin, yang selalu menolong komunitas beriman dan menjaga mereka dari kejahatan iblis dan gengnya juga. Dan itu para aulia, bahkan ada para aulia yang mana yang ada abdal, ada autad, itu adalah yang mempunyai peran-peran mendapat instruksi dari Khidir juga. Jadi perannya masing-masing, dan dia yang sebagaimana di dalam dunia kegelapan ini iblis punya serdadu-serdadu dan bahkan disebut dalam surat Kahfi punya keturunan dzurriyyah yang mereka gencarkan dan ingin sifatnya yufsidun fil ard, merusak tatanan politik dan ekonomi di muka bumi dan penjajahan. Itu walaupun beraneka rupa, bangsa dan zaman, di baliknya ada dia. Sebagaimana kalau ayat Al-Quran lihat bagaimana dia menggiring umat kufar untuk memerangi Nabi. Nah, di lain sisi yang secara bekerja secara gaib, makanya di surat Kahfi itu kan dijelas, awal surat Al-Baqarah jelas yu'minuna bil ghaib. Kemudian di surat Al-Kahfi juga dijelaskan Bismillahirrahmanirrahim, yang dikatakan bahwa setelah menceritakan kisah Ashabul Kahfi, wallahu a'lam, lahu, kata Allah, lahu ghaibus samawati wal ard. Allah punya kegaiban langit dan bumi. Absir bihi wa asmi'. Nah, pemahaman kegaiban ini cukup luas, tetapi bukan juga gaib untuk tidak bisa kita cerna, karena tidak mungkin Allah mengisahkan, menceritakan kalau itu memang betul-betul gaib. Jadi ada sisi yang Allah bahkan merintah. Lihat, Allah punya gaib. Dan Allah di ayat lain, Allah punya prajurit langit dan bumi. Di ayat Kahfi itu dijelaskan, absir bihi wa asmi'. Lihat, perhatikan dan dengarkan. Nah, peran utama beliau adalah seperti itu. Walaupun banyak umat kan seperti yang antum ceritakan tadi, ada yang pikir nyaru jadi orang miskin, nanti menolong ini itu hal-hal yang partikular, mungkin orang pasti ada banyak ceritanya itu yang menduga bahwasanya itu Khidir. Tapi peran beliau bukan hanya itu, tapi peran di skala besar percaturan politik dunia, dan itu yang khas di dalam pola surat Al-Kahfi, karena keempat kisah itu berkaitan dengan juga dunia kekuasaan dan dunia politik yang mana skala berdampak sosial besar. Itu beliau berperan bisa. Ya. Nah, berarti nanti itu tadi yang bahwa Nabi Khidir ini di akhir zaman nanti beliau akan membela dan ada dalam pasukannya Imam Mahdi. Ya. Jadi artinya bahwa Khidir itu Nabi ada sampai sekarang dan dia gaib. Ya. Ada banyak misteri yang tidak bisa disingkap oleh manusia biasa. Ya, terima kasih Habib. Mudah-mudahan ini bisa memicu orang untuk mengkaji lebih dalam. Amin, insyaallah. Ada kalau boleh nambah yang terakhir mungkin berkaitan dengan nama. Dalam Rasulullah ditanya, kenapa kok namanya Khidir? Kata Nabi, karena setiap dia melintasi suatu tempat itu akan subur dan tumbuh hijau-hijauan. Dan itu punya makna yang ada dimensi zahir dan batinnya. Itu diantara rahasianya kata Khidir itu jadi adalah kode nama sebenarnya. Makanya dalam riwayat dibilang namanya juga
Yilya bin Malkan yang menjadi keturunan dari Urfakhsyad bin Sam bin Nuh. Tapi riwayat banyak, bahkan ada yang mengatakan keturunan Nabi Adam, anak Nabi Adam, bahkan Idris situ. Ada sebagian bahkan ulama sufi besar menganggap bahwasanya Ilyas itu ya juga Khidir alaihissalam. Jadi dia makanya di Kahfi pun tidak disebut namanya, karena namanya hanya lakap-lakap saja. Insyaallah. Ya. Terima kasih. Insyaallah antum dan kita semua dan para pemirsa Dana Mustadhafin insyaallah diberi karunia untuk berjumpa atau mendapatkan usapan dan lambaian dari Khidir alaihissalam. Amin, amin, insyaallah. Ya, terima kasih Habib. Ya, pemirsa Dana Mustadhafin, kita sudah sama-sama menyimak bagaimana misteri Khidir itu ada, dan Khidir itu adalah yang selalu head to head dengan iblis. Oleh karena itu, ingatlah bahwa setiap kejadian itu pasti ada hikmahnya. Contoh Khidir dengan kisah dengan Nabi Musa alaihissalam. Ada hikmah di balik itu. Jadi yakinlah setiap kejadian di muka bumi ini ada hikmah. Kita sabar atau siap tidak untuk menerima hikmah itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.